Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP dasar. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat time ago atau waktu lalu seperti media sosial dengan PHP. Kenapa saya bilang seperti media sosial? Karena ini selalu kita lihat di media sosial. Nah, kita akan buat seperti apa? Bayangannya tuh seperti ini yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini ada waktu sekarang ya, waktu menunjukkan di sini saya buatnya tanggal 20 bulan Mei 2020, kemudian sekarang pukul 6.00 ya. Nah, lalu di sini misalnya ada yang komentari atau kita buat postingan kita tuh kapan kita uploadnya, misalnya 21 jam yang lalu atau 47 menit yang lalu atau 1 menit yang lalu, 4 minggu yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu pun kita bisa lihat dari time ago ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat ketika kita membuat sebuah postingan, kemudian di situ atau di dalamnya ada komentar ya, kita bisa lihat kapan sih dia komentar atau kapan kita buat postingan ini. Nah, salah satu contohnya adalah di Facebook ini ya. Nah, misalnya di sini ada keterangan 30 menit yang lalu gitu ya. Lalu misalnya 10 jam ya. Nah, nanti di sini ini yang sering kita lihat 27 menit yang lalu, 15 jam gitu ya. Bahkan 1 tahun pun akan ditampilkan atau 1 bulan yang lalu juga ditampilkan ya. Jadi itu sangat dibutuhkan dalam sebuah media sosial ya. Terutama di media sosial sangat dibutuhkan time ago ini. Nah, gimana cara buatnya? Silakan teman-teman buka text editornya ya. Silakan teman-teman buka text editornya, kemudian buka folder belajar PHP kita, kemudian silakan buatkan file. Di sini saya beri nama time_ago.php ya. Kalau sudah, silakan teman-teman buatkan struktur HTML atau langsung tag PHP juga tidak masalah ya. Nah, misalnya di sini saya mau tulisannya semuanya ke center, kemudian di sini saya kasih judul, di mana judulnya membuat time ago atau waktu lalu seperti sosial media dengan PHP. Lalu silakan teman-teman tambahkan tag PHP di bawahnya ya. Di sini saya buat keterangan lagi, membuat tampilan time ago waktu lalu dengan PHP. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali adalah kita akan buat function dulu ya. Kita akan buat function. Nama function kita apa? Terserah teman-teman. Misalnya di sini kita kasih nama time ago ya. Seperti itu. Lalu kita membutuhkan parameter di dalamnya. Nah, yang kita butuhkan adalah parameter di sini kita kasih nama timestamp ya. Nah, kita akan butuhkan waktu. Lalu jangan lupa pembuka dan penutup kurung kurawal. Di dalamnya kita akan deklarasikan dulu atau saya kasih keterangan dulu. Di sini kita akan buat time ago atau waktu lalu. Nah, ini kita konversi dulu ya. Kita buatkan variabel time ago sama dengan str to time ya, karena kita akan konversi dari string ke waktu ya, time. Kemudian time-nya apa? Time-nya kita ambil dari parameter yaitu timestamp seperti itu. Nah, lalu jangan lupa titik koma. Di bawahnya kita akan deklarasikan untuk waktu sekarang ya. Kita akan buatkan variabel untuk waktu sekarang. Kita kasih nama current time sama dengan time ya. Nah, ini kita ngambilnya waktu sekarang dari function time seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita akan cari perbedaan waktu ya, perbedaan waktu. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat lagi variabel, kita kasih nama time difference ya. Difference. Kemudian di sini isinya apa? Isinya dari current time dikurang time ago ya. Nah, seperti itu variabel ya. Nah, jadi current time ini dari mana? Current time ini dari atas ini waktu sekarang kita, kemudian time ago ini yang akan kita isi dengan parameter kita yaitu timestamp seperti itu. Nah, lalu apa lagi setelah itu? Setelah itu kita akan deklarasikan lagi detik. Nah, sini kita buat gini lah ya, cari nilai ya, nilai detik. Nah, kita akan mencari nilai detik. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu variabel. Nah, terserah teman-teman mau pakai bahasa Inggris boleh. Di sini saya coba pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya di sini detik sama dengan ini kita dapatnya dari mana? Kita ambil nilainya dari perbedaan waktu yang sudah kita buat di atas yaitu time difference seperti itu. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi untuk cari menit ya. Nah, ini cari menit sama dengan kita ambil dari round
ya. Kemudian filenya apa? Filenya kita ambil dari detik dibagi 60. Nah, ini 60 ini dari mana? Ini 60 dari 60 detik ya. Nah, kemudian kita cari lagi untuk jam. Jam itu isinya apa? Jam itu isinya round. Kemudian filenya apa? Filenya itu adalah detik dibagi 3600 ya. Nah, ini dari mana? Ini dari 3600 sama dengan ini detik ya. Ini dari mana? Ini sama dengan 60 menit dikali 60 detik ya. Nah, hasilnya itu. Nah, jadi kita selalu menggunakan detik ya, karena di sini kita sudah deklarasikan bahwa nilai detik yang akan kita gunakan. Kemudian setelah jam kita akan buat untuk hari, sama kita menggunakan round juga. Filenya apa? Detik. Kemudian dibagi berapa? Kita akan bagi dengan 86.400 detik ya. 400 detik. Nah, ini dari mana? Ini 86.400 sama dengan 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Nah, seperti itu ya, ini asalnya. Selanjutnya kita akan cari nilai untuk minggu ya. Di sini kita isikan variabel minggu, sama kita akan menggunakan round. Kemudian di dalamnya filenya kita menggunakan detik. Lalu untuk minggu itu nilainya adalah 604800 ya. Nah, ini dari 604.800 detik ya. Nah, ini dari mana? Ini kita buatkan seperti ini. Ini dari 7 dikali 24, 7 hari dikali 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik ya. Nah, itu hasilnya akan dapat 64.800 detik ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan untuk bulan ya. Bulan sama kita menggunakan round, filenya adalah detik. Kemudian isian di dalamnya kita akan masukkan 26, kemudian 29.440 ya. Ini untuk bulan. Oh iya, di sini jangan lupa titik koma ya. Ini kita jangan lupa titik koma, takutnya ada yang error. Nah, lalu kita lanjutkan langsung untuk tahun ya. Kita buatkan variabel tahun. Ini isinya adalah round, kemudian filenya dari detik. Kemudian ini detiknya berapa? Detiknya adalah kita isikan dengan 31553280 ya. Nah, itu isiannya. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini boleh dirapikan ya. Silakan teman-teman rapikan lah ya. Ini dirapikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita deklarasikan untuk detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, sampai dengan tahun. Kita akan buatkan pengujian di bawahnya. Nah, pengujiannya apa? Ini kita akan buat pengujian untuk mendapatkan keterangan ya. Nah, keterangannya apa? Nanti keterangannya misalnya 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, kemarin, sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama ya, kita akan buatkan pengujian if. If, yang pertama yang kita uji adalah if detik, variabel ya, variabel detik, itu kurang sama dengan 60, maka ya, maka kita akan cetak atau return, kita kembalikan nilainya. Returnnya apa? Misalnya ini baru saja ya. Nah, misalnya di bawah 60 detik ya. Di bawah 60 detik berarti kita kasih tampilkan keterangannya baru saja. Else if, selain itu, jika string apa nih? Kita uji untuk menit ya. String menit kurang sama dengan 60, artinya di bawah 60 menit ya. Kita akan buatkan pengujian lagi di dalamnya. If string menit itu sama dengan 1 ya. Nah, maka dia apa? Maka kita akan return atau kita akan cetak 1 menit yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, else-nya apa? Nah, selain itu kan berarti tidak sama dengan 1 menit ya. Berarti langsung kita kembalikan nilainya atau return. Keterangannya apa? Keterangannya adalah kita ambil dari variabel menit ya. Nanti misalnya 5 menit yang lalu sampai dengan 10 menit yang lalu sampai dengan seterusnya ya. Misalnya di sini menit yang lalu.
Nah, jadi kita sebutkan dulu keterangannya berapa menit ya. Di sini menggunakan variabel, misalnya 5 menit yang lalu sampai dengan seterusnya. Nah, else if ya, selain itu, ini kan sudah menit. Kita uji lagi else if ya. Kita buat di bawah aja. Else if. Nah, selain itu apa yang kita mau uji? Selain itu kita akan uji string jam ya. Jika jam di bawah sama dengan 24 jam, maka kita buatkan lagi pengujiannya. If string jam sama dengan 1, maka kita kembalikan return ya. Kita kembalikan nilainya, atau kita kasih keterangannya apa? Keterangannya adalah 1 jam yang lalu. Nah, kemudian else selain itu ya, kita akan kembalikan nilainya return, kemudian variabel jam kita panggil ya, string jam, kemudian jam yang lalu. Nah, misalnya 1 jam yang lalu, 5 jam yang lalu, sampai dengan seterusnya. Nah, kita sudah mendapatkan jam, atau kita sudah buat pengujian jam. Selanjutnya kita akan uji untuk yang hari ya. Berarti sini kita tambahkan else if jika, selain itu jika string hari kurang sama dengan 7, maka kita uji lagi di dalamnya. If string hari sama dengan 1, maka apa? Kita buatkan return ya. Maka kita akan cetak kemarin ya. Kemarin. Nah, else if atau else ya, ini pengujian yang terakhir, return, kita kembalikan nilainya apa? Kita akan kembalikan nilainya dengan memanggil variabel hari, kemudian hari yang lalu. Misalnya 1 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, sampai dengan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan uji untuk yang minggu ya. Berarti else if, selain itu jika string minggu itu kurang sama dengan 4.3. Nah, ini 4.3 ini dari mana? Ini kita kasih keterangan, ini dari 52 ya, 52 dibagi 12 ya. Nah, kemudian di dalamnya apa? Pengujian di dalamnya lagi, kita uji lagi. If string minggu ya, if string minggu sama dengan 1, maka kita return atau kita kembalikan nilainya. Nilainya apa? Nilainya adalah seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu. Nah, kemudian else selain itu apa? Selain itu kita akan panggilkan atau kita kembalikan langsung nilainya. Lalu kita panggilkan variabelnya terlebih dahulu, minggu yang lalu. Misalnya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, sampai dengan seterusnya. Lalu selanjutnya kita uji untuk yang bulan ya. Else if selain itu jika string bulan ya, string bulan kurang sama dengan 12, maka di dalamnya kita uji lagi. If string bulan sama dengan 1, maka returnnya apa? Nilainya apa? Atau keterangannya apa? Keterangannya adalah sebulan yang lalu. Nah, kemudian else ya, selain itu kita kembalikan nilainya return, kemudian string kita panggilkan bulan, variabel bulannya, lalu keterangannya adalah bulan lalu. Misalnya 5 bulan lalu, 10 bulan lalu, sampai dengan seterusnya. Lalu kita lanjutkan pengujian untuk tahun ya. Else if selain itu jika string tahun kurang, atau string tahun kita langsung buatkan ini kan tahun. Oh ya, langsung kita tambahkan else saja ya, karena sudah tidak ada pengujian setelah itu. Langsung aja kita tampilkan else, atau pengujian untuk tahun itu adalah pengujian yang terakhir. Else. Nah, di dalam else ini kita buat pengujian. If string tahun sama dengan 1, maka returnnya atau keterangannya adalah 1 tahun yang lalu ya. Nah, else, nah kalau selain itu apa keterangannya? Keterangannya adalah sama, kita kembalikan nilainya, kemudian kita panggilkan variabel tahun ya, kemudian keterangannya adalah tahun lalu ya. Misalnya 5 tahun yang lalu,
atau 10 tahun yang lalu sampai dengan seterusnya. Nah, sampai sini kita sudah buatkan pengujian ya. Kita sudah buatkan pengujian. Nah, hati-hati ya. Ini dari mana nih? Oh, ini tidak ada nih. Kita coba lihat, ini penutupnya dari terus ini penutupnya ini. Oke, sip. Nah, sampai sini kita sudah buatkan pengujian ya. Saya coba review kembali. Di sini kita buatkan pengujian detik, kemudian menit ya, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, setelah itu kita akan tampilkan caranya gimana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah zona waktu dulu. Zona waktu Indonesia. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan date, kemudian default time zone ya. Kita cari default time set ya. Nah, ini date, default time zone, kemudian set. Time zone-nya apa? Time zone-nya adalah Asia _ Jakarta. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita akan coba echo ya. Kita akan coba echo. Yang pertama adalah kita mau buatkan waktu sekarang ya, waktu sekarang. Nah, ini caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan date, kemudian di dalamnya kita isikan Y besar, kemudian atau Y kecil ya aja ya, Y kecil, kemudian M, D, lalu kita tampilkan waktunya menggunakan H kecil, kemudian I, kemudian S ya. Nah, kalau sudah silahkan di save dulu, lalu di refresh ya, atau silakan teman-teman jalankan dulu servernya ya. Kemudian jalankan aplikasi kita. Di sini saya letakkan di localhost, kemudian folder belajar PHP, filenya timeago.php. Kalau sudah silakan di refresh ya, maka akan tampil waktu sekarang. Sekarang menunjukkan tahun 2020, bulan 5, tanggal 20 ya, tanggal 20 bulan 5 2020, kemudian waktunya jam 6.21, kemudian 23 detik ya. Oke, sampai sini kita coba buatkan dulu untuk inilah ya. Di sini kita tampilkan HR dulu biar dia ke enter ke bawah atau memisahkan dengan garis. Lalu di bawahnya kita echo lagi. Di sini setelah kita echo, kita panggilkan langsung functionnya ya. Function kita tadi adalah timeago, kemudian kita membutuhkan parameter di dalamnya. Parameternya apa? Misalnya di sini saya mau tampilkan 20.05.20, kemudian waktunya misalnya 06.21 ya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh. Nah, maka akan tampil 2 menit yang lalu. Kenapa 2 menit yang lalu? Karena di sekarang kan menunjukkan jam 6.22, sedangkan di sini saya isikan 6.21. Maka keterangannya adalah 2 menit yang lalu. Terus bagaimana kalau misalnya kemarin ya? Misalnya ini kan tanggal 20, berarti kemarin tanggal 19. Kalau saya save, kemudian saya refresh, maka yang tampil adalah ini kita tampilkan atau kita panggil HR juga ya, biar dia ke enter ke bawah. Ini juga HR ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka akan muncul 24 jam yang lalu ya. Nah, 24 jam yang lalu. Kemudian kita coba lagi tambah misalnya tanggal 18, di save, kemudian di refresh. Nah, ini akan muncul 2 hari yang lalu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah coba kita tampilkan lagi misalnya bulan lalu ya, bulan 4 2020. Kalau saya save, kemudian saya refresh, nah maka akan muncul sebulan yang lalu ya. Nah, lalu misalnya tahun lalu, misalnya tahun 2019, saya save, kemudian saya refresh, maka muncul 1 tahun yang lalu. Kalau misalnya dia 2018, kalau saya save, saya refresh, maka muncul 2 tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan timestamp-nya ya. Dia akan menyesuaikan dengan waktunya, lalu dia akan menyesuaikan dengan function yang sudah kita buat, yaitu timeago. Lalu di dalamnya dia akan buatkan pengujian. Kira-kira dia masuk keterangan yang mana? Apakah dia masuk ke dalam 1 menit yang lalu, 1 jam lalu, kemarin, seminggu yang lalu, sebulan, bahkan 1 tahun yang lalu, seperti itu ya. Jadi dia akan menyesuaikan. Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita membuat sebuah aplikasi yang hubungannya dengan postingan ya. Misalnya kita posting berita, misalnya beritanya itu
kapan kita uploadnya, misalnya 3 menit yang lalu, 24 jam yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu pun bisa kita lihat ya keterangannya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman untuk diimplementasikan ke aplikasi atau project yang dibuat ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya membuat time ago atau waktu lalu seperti sosial media dengan PHP. Jadi caranya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman pelajari dan dipraktekkan ya. Jangan ditonton saja, langsung dipraktekkan biar langsung teman-teman tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah, kalau misalnya ada error, jangan langsung ini ya, jangan langsung menyerah. Silakan dilihat errornya itu apa. Biasanya itu kurang penutup, kemudian kurang titik koma atau salah pengetikan variabel ya. Nah, itu biasanya salahnya dilihat dari situ aja. Silakan dilihat dari pesan errornya itu apa, kemudian diberi kesimpulan apa kira-kira errornya ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.